warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Bu Erli Yuliastuti dari SMP PGRI 01 Batu. Dalam kegiatan MPLS hari ini, saya ingin menyampaikan materi dengan tema cara belajar efektif. Materinya sebagai berikut. Cara belajar efektif. Tetapi sebelumnya kalian harus mengetahui dulu apa itu tentang pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pengertian belajar efektif sendiri, proses belajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajar harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin, agar yang tidak pandai jadi ketular menjadi pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Maksudnya di sini kalian mencatat bagian-bagian penting dari pelajaran dan dibuat di kertas buku atau kertas kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Selanjutnya, untuk tips yang ketiga, disiplin dalam belajar. Kalian kalau mau belajar, sebaiknya buatlah jadwal belajar dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi yang penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Nomor 4, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap belajar. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam
atau begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Selanjutnya nomor 5, kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV. Tips yang keenam, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya bisa dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Oleh karena kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas. Tips ketujuh, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran tertentu, maka banyak-banyaklah berlatih. Bisa mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman kalian. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai pelajaran tertentu, akhirnya kalian malah menyukainya. Untuk tips yang terakhir, nomor 8, kalian dalam menjalankan belajar atau kegiatan apapun, jangan lupa mohon bimbingannya. Dan jangan lupa dalam pembelajaran itu kalian juga yang konsentrasi. Banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai-nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Tugas kalian di rumah, nomor 1, jelaskan pengertian belajar dan belajar efektif. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan tips-tips belajar efektif. Demikian materi penjelasan dari Ibu. Di akhir materi tadi ada tugas untuk kalian yang bisa kalian lihat di penjabaran materi cara belajar efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.